sejahtera buat kita sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersekutu dalam firman Tuhan yang dilayangkan oleh HKBP Distrik 25 Jambi. Dan pada hari ini saya Pendeta Jaya Siahaan yang akan membawakan renungan bagi kita sekalian. Renungan bagi kita didasarkan dari Matius 5 ayat 17, saya akan bacakan buat kita sekalian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak cara pikir manusia yang salah terkait dengan misi Kristus di dunia ini. Dan itu bukan hanya terjadi di masa sekarang, namun sudah terjadi dari masa-masa bahkan ketika kehadiran Kristus di dunia ini. Dan banyak orang yang berpikir bahwa kehadiran Kristus hendak merubah atau menghapuskan hukum Taurat atau kitab para nabi. Dan lewat firman Tuhan ini, Yesus menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk menghapus hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Seperti apa bentuk penggenapan hukum Taurat itu yang ditunjukkan oleh Kristus Yesus? Inilah yang akan menjadi perenungan bagi kita. Kita ingat bahwa pengajaran Kristus ada hukum yang terutama dan utama, yakni mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan. Inilah bentuk penggenapan dari hukum Taurat. Ini adalah bentuk pengaplikasian yang lebih dalam lagi dari hukum Taurat Tuhan. Dan ini yang ingin Kristus sampaikan kepada kita. Nah, awalnya manusia berpikir bahwa hukum Taurat itu berguna untuk mengatur kehidupan manusia, hanya sebagai tuntunan, hanya sebagai rules yang membentuk manusia tersebut. Namun lewat kehadiran Yesus, ia ingin mengajarkan kepada kita goals atau tujuan akhir dari hukum itu adalah mengajarkan kasih. Nah, maka sangat betul yang dikatakan Kristus Yesus bahwa mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan itu hukum yang terutama. Karena ini adalah bentuk pengaplikasian yang lebih dalam lagi dari hukum Taurat. Bukan berarti bahwa hukum yang utama ini menggantikan hukum yang telah ada, hukum Taurat yang telah ada dalam kehidupan kita. Namun hukum yang terutama ini mengajarkan kita sebagai umat Tuhan bukan hanya menghafal atau bukan hanya mengetahui, namun kita harus juga bisa mengaplikasikan lebih dalam lagi. Pengaplikasian yang nyata adalah kasih. Maka tidak salah ketika orang berkata bahwa percuma melakukan hukum Taurat namun dia tidak menunjukkan kasih. Karena memang itulah tujuan akhir, bahwa hukum Taurat itu bukan hanya identitas, namun berbuah dalam bentuk kasih. Kasih kepada manusia dan kasih kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya menjadi perenungan bagi kita. Sudah sejauh mana kita mengaplikasikan kasih ini dalam kehidupan kita? Apakah kita masih terkungkung, terkotak-kotakkan oleh hukum Taurat? Apakah kita sudah memahami bahwa hukum Taurat itu adalah bentuk nyata dari kasih? Apakah kita sudah mampu menunjukkan kasih itu lewat kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah mampu memahami bahwa kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan hidup kita? Ini adalah tantangan kita sebagai umat yang percaya. Umat yang telah ditebus Tuhan tidak lagi terkungkung, tidak lagi terkotak-kotakkan, tidak lagi terpaku kepada tradisi dan hukum Taurat. Namun kita dituntut untuk bisa lebih mampu lagi mengaplikasikan, menunjukkan atau mewujud nyatakan kasih itu lewat hukum yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misi Tuhan menunjukkan kasih ini di tengah-tengah dunia, dan ini sampai kepada kita. Kasih itu harus terus-menerus ada di dalam perjalanan kehidupan ini, dalam perjalanan dunia ini, dan itu yang harus kita lakukan. Apakah kita mampu melakukannya? Tentu sebagai umat Tuhan kita harus siap dan selalu menunjukkan kasih itu dalam kehidupan kita. Saling bertolong-tolonglah kita menunjukkan kasih, saling mengajarkan bagaimana sebenarnya bentuk kasih itu dalam kehidupan kita. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga